Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hafiz dengan NPM 223300516069 dari jurusan Hukum Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan terkait sengketa kasus Cipadan dan Legitan. Video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian tugas 2 pada mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa oleh dosen pengampu Bapak Ogian Dapis Juanda, SH, LLM, CLA, CPRB, CML, CME, CMLC. Pulau Cipadan dan Pulau Legitan adalah dua pulau yang terletak di timur laut Pulau Kalimantan. Secara administrasi, pulau ini dulunya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Nunukan yang saat ini bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Di bagian barat kedua pulau ini terdapat beberapa pulau milik Malaysia yang berbatasan langsung, diantaranya Pulau Kapal dan Pulau Mabul yang secara administrasi masuk ke dalam negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau Cipadan lebih dekat ke daratan bagian Kabupaten Nunukan daripada Pulau Legitan. Pulau Legitan terletak lebih jauh ke arah utara. Luas Pulau Cipadan mencapai 50.000 meter persegi, sedangkan luas Pulau Legitan lebih kecil dari Pulau Cipadan, yaitu mencapai 18.000 meter persegi. Jika membicarakan sengketa Cipadan dan Legitan, sebenarnya kasus ini diselesaikan secara damai dan melalui diskusi dari kedua negara, di mana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan kasus sengketa ini. Dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini adalah Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB. Sengketa Pulau Cipadan dan Legitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Cipadan dan Legitan. Masalah ini telah dimulai dalam perundingan semenjak tahun 1967 hingga diputuskan jadi milik pihak Malaysia pada tahun 2002, tepat pada tanggal 17 Desember dengan perbandingan suara hakim 16 hakim mendukung Malaysia dan 1 hakim mendukung Indonesia. Titik lemah Indonesia adalah kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan juga kelemahan Malaysia karena dalam petanya yang dikeluarkan pada tahun 1970 kedua pulau tersebut tidak tercantum. Kedua negara sepakat untuk tidak melakukan kegiatan di kedua pulau tersebut atau Indonesia menyatakan status quo. Tetapi Malaysia melakukan kegiatan di pulau tersebut sejak tahun 1980
pada saat pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia. Mari kita lihat. Yang pertama, Mahkamah menafsirkan bahwa Konvensi 1991 terutama pasal 4 tidak membagi allocation land yang menentukan kedua pulau tersebut untuk Indonesia. Yang kedua, Malaysia memiliki hak terhadap Pulau Sipadan dan Legitan berdasarkan prinsip efektivitas berupa Inggris melakukan pajak pengumpulan telur penyu di Legitan dan Sipadan mulai tahun 1914 yang mengacu kepada Ordinansi Pelestarian Penyu tahun 1917 sampai dengan 1950. Perlindungan satwa burung di Sipadan tahun 1933 dan pembangunan mercusuar. Yang ketiga, Mahkamah menolak kedua argumen yang didasarkan pada change of title Malaysia dari Sultan Sulu dan Indonesia dari Sultan Bulungan. Yang keempat, Mahkamah menilai prinsip efektivitas kedua negara sebelum tahun 1969 di mana sebagai critical date sengketa kedua pulau tersebut efektivitas kontrol Indonesia bukan merupakan tindakan attainder the sovereign yang menunjukkan adanya the intention and will to act in that capacity. Sedangkan Malaysia mencakup waktu yang cukup dan menunjukkan adanya an intention state function in respect of to Iceland dan tidak adanya protes ketika aktivitas tersebut dilakukan. Bukti-bukti pihak Indonesia adanya Konvensi tanggal 20 Juni tahun 1891 antara Inggris dengan Belanda. Bahkan Indonesia hanya memajukan peta yang tidak sah. Adanya sebuah fakta baik Belanda yang kemudian menjadi Indonesia maupun Inggris yang menjadi Malaysia menghormati perjanjian 1891 tersebut, sementara Malaysia memberikan bukti-bukti. Pertama, hak dari kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian menjadi Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Bahkan Belanda kemudian yang menjadi Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut.